Bicara soal libur, menurut saya tahun 2024 total jumlah hari libur dan cuti bersama sebanyak 27 hari. Betul Nah, hal sekali. ini menuai keluhan dari sejumlah kalangan kalau kebanyakan libur justru bikin produktivitas berkurang, katanya. Betul sekali, karena itu kebijakan ini diminta untuk dikaji ulang. Tapi bukankah kalau libur ini sektor wisata jadi bergeliat ya, dan pekerja jadi rileks karena bisa liburan dari rutinitas pekerjaan. Produktivitas pekerja Indonesia lebih rendah dibandingkan pekerja negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Hal ini disinyalir akibat dari libur nasional dan cuti bersama yang terlalu panjang, sehingga menggerus daya saing dan produktivitas. Jika ukuran produktivitas diukur menggunakan angka $23,8 per pekerja, maka Indonesia di bawah rata-rata pekerja Asia Tenggara yang besaran produktivitasnya $24,2 Amerika Serikat. Bulan ini saja liburnya banyak sekali ya. Ya 2 minggu lalu kan libur 3 hari. Ini libur lagi, ya kan 2 hari, ada hari kejepit kan. Sekarang hari kejepit selalu kita ambil libur. Memang terlalu banyak libur sih. Jadi kita harus bisa memahami itulah. Karena kalau enggak kan produksi mereka akan berkurang. Namun, kebijakan libur dan cuti bersama yang dikeluarkan pemerintah justru mendapatkan sambutan baik dari para pelaku usaha kecil dan menengah. Karena masa liburan justru mendatangkan banyak pelanggan yang dapat meningkatkan penjualan. Hal ini tentu saja berdampak pada ketahanan lapangan pekerjaan. Ya, kalau untuk libur panjang sih cukup efektif ya kalau untuk UMKM. Karena apa mungkin? Karena ya satu ya untuk penjualan kita naik itu seperti hari biasanya, itu aja sih. Hari libur nasional dan cuti bersama ditetapkan melalui surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, libur dan cuti bersama berjumlah 24 hari. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat sebanyak 27 hari libur dan cuti bersama. Tim Liputan, BTV. Lalu betulkah kebanyakan cuti justru menurunkan produktivitas ya? Padahal adanya cuti juga libur panjang justru mendongkrak sektor ekonomi, khususnya sektor leisure seperti restoran, wisata, kemudian hotel dan penerbangan gitu ya. Betul sekali, betulkah kebijakan ini sebaiknya dikaji ulang? Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan pengamat kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat. Halo, selamat pagi Mas Ahmad, terima kasih waktunya untuk bisa ngobrol di obrolan pagi. Mas Ahmad, ini kebijakan banyaknya hari libur dan cuti bersama seperti pisau bermata dua. Di satu sisi mendatangkan untung di suatu sektor, tapi di sisi lain merasa rugi. Mungkin ini karena banyak hal administratif yang tertunda pengurusannya dan juga ini menghambat. Nah, kalau pendapat Anda seperti apa Mas Ahmad? Ya, terima kasih Mas Wilson, Mas Agung ya. Hari libur 2024 tercatat tertinggi dalam 10 tahun terakhir. 27 hari dengan komposisi cuti bersamanya terus meningkat ya kenaikannya. Saya kira kalau kita melihat asumsi nanti kita akan dipertanyakan, tapi marilah kita lihat data ya. Asian Productivity Organization atau APO tahun 2003 merilis membandingkan produktivitas negara-negara di Asia. Maka kita melihat dalam 10 tahun terakhir produktivitas Indonesia ternyata menunjukkan tren yang konsisten menurun. Dan saya kira ini menurun ternyata. Menurun, rendah dan menurun dibandingkan dengan India. Yang pertama itu India meningkat, China, dan kemudian Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Kita di bawah dari negara-negara itu. Nah, ini menunjukkan satu keprihatinan sebenarnya, dan ini menunjukkan ada apa sebenarnya. Karena produktivitas ini bisa dikatakan adalah menyangkut mengenai kemampuan manusia Indonesianya dalam menciptakan output ekonomi. Nah, sekarang terlepas dari tingkat pendidikan Indonesia yang lebih beragam, kita dihadapkan satu kondisi di mana hari libur kita semakin hari, semakin ke situ semakin banyak jumlahnya. Di 2014 kita hanya punya 19 hari kerja. Di tahun 2024 kita punya tambahan 8 hari cuti, maksud saya 8 hari tambahan cuti sehingga menjadi 27, hampir 1 bulan. Dari 12 bulan kita libur nasional. Mas Ahmad, tapi kalau kita lihat kajian kebijakan libur dan cuti bersama ini kan adalah kebijakan dikeluarkan oleh 3 kementerian nih.
Dan objek kebijakannya adalah aparatur sipil negara. Artinya kebijakan ini hukumnya sunnah gitu bagi sektor swasta. Atau kayak gimana sih? Sebenarnya kalau kita lihat ini SKB 3 Menteri ini kan tidak terkait mengenai ekonomi langsung. Misalkan tidak dilibatkan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, itu kan hanya Menteri Agama, karena mungkin banyak menyangkut mengenai libur keagamaan. Menteri Ketenagakerjaan ini terkait mengenai sektor formal, dan yang ketiga adalah Menteri Aparatur Negara yang terkait mengenai ASN. Jadi benar sekali tidak melibatkan banyak kementerian, dan menurut saya ini perlu dievaluasi ya. Baik. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat dari sisi cuti bersama terutama kaitannya dengan ASN, ini seolah-olah sektor di bidang layanan publik itu mendapatkan libur lebih panjang dibandingkan dengan sektor di layanan lain. Kalau tadi Mas kalau katakan begitu, swasta seperti bisa apa? tidak memberikan opsi cuti bersama juga, tetapi ini kan menunjukkan bahwa seolah-olah layanan publik itu banyak berhentinya dibandingkan dengan layanan-layanan yang lain. Padahal publik membutuhkan pelayanan. Mas Ahmad, kalau gitu dibandingkan. seperti apa idealnya implementasi kebijakan yang melibatkan multisektor ini, Mas? Saya kira kita perlu harus lebih mempertimbangkan produktivitas ekonomi dengan hari libur satu sisi, dan sisi yang lain kita juga harus melihat apakah kita juga membandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara maju itu rata-rata hanya 10 hari, ya, Amerika Serikat 13 hari libur secara nasional. Tetapi negara-negara yang cenderung ekonominya di bawah seperti Nepal itu 39 hari total. Kita 27 hari, itu dekat dengan Sri Lanka dan juga dengan negara yang ekonominya termasuk ekonomi yang produktivitasnya rendah gitu. Nah, sehingga kita perlu, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu hari libur, tapi kita perlu membuat komposisi yang tepat, Mas Wilson ya, bahwa hari libur itu jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu sedikit, karena hari libur yang terlalu sedikit akan menyebabkan kesetresan dalam bekerja, dalam beraktivitas, sehingga itu juga tidak baik untuk meningkatkan produktivitas. Tapi terlalu banyak, ini juga merugikan negara, terutama merugikan publik kalau itu kaitannya dengan layanan publik. Tetapi kalau kita kaitannya dengan leisure, orang hari libur banyak traveling, banyak belanja, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu bagus. Tetapi kalau yang sifatnya layanan publik, saya kira harus dipertimbangkan karena publik juga membutuhkan satu pertolongan begitu. Oke, jadi mesti balance ya supaya win-win solution. Sektor ekonomi atau sektor lain yang terdampak gara-gara liburnya kepanjangan kemudian terdampak bisa tetap dipertahankan, sementara sektor leisure atau sektor lainnya termasuk juga tingkat kesehatan mental para pekerja juga bisa terjaga kalau liburnya nggak kependekan gitu ya. Betul. Makasih banyak Mas Ahmad kalau gitu sudah berbagi insight-nya pagi hari ini di obrolan pagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Selamat beraktivitas Mas Ahmad. Sukses selalu. Amin, terima kasih.